kalau dikritik pembeli gitu, ih gak enak banget, aku nggak mau balik lagi ke sini, pernah nggak? Pernah, bintang 1 di Google Review juga Oh, udah iya. ada. Pasti banyak banget yang kayak gitu ya. Cuman kembali lagi nggak apa-apa kan, namanya juga selera. Siapa tahu memang pada hari itu kita lagi jelek banget buat nge-serve tamu-tamu. Misalnya, siapa tahu hari itu memang kesalahan kita memang makanannya lagi nggak bagus atau servisnya lagi nggak bagus, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu biasanya aku pastinya say sorry. Aku selalu bilang ke anak-anak jangan berdebat sama tamu. Akui kalau salah. Nanti dari kita juga dari manajemen pasti akan kasih kompensasi untuk tamunya. Gitu. Berarti kamu mengamini pembeli adalah raja atau gimana? Sebenarnya pembeli adalah raja enggak sih, tapi lebih ke kayak gimana kita sebagai tamu mau diperlakukan ya. Kita perlakukan tamu kita kayak gitu. Jangan pernah ngasih orang makanan yang kita sendiri nggak mau makan. Benar. Jangan pernah ngasih tamu servis yang kita sendiri nggak mau diperlakukan. Kayak gitu sih. Tapi kalau ngomongin review-review makanan nih, kayak tadi Google bintang 1, sekarang tuh kan banyak influencer ya sebutannya tuh mungkin dia kayak biasa aja gitu, dia mereview makanan tanpa mungkin dia bukan ada background kulineri gitu. Nah, kamu sendiri juga menggunakan jasa reviewer itu kah untuk bisnis kamu? Ya, kadang-kadang ada yang aku memang ajak kerja sama, tapi kadang ada juga yang memang datang sendiri gitu. Memang karena Minta gratis nggak kalau datang? minta gratis nggak pernah sih. Oh, bayar mereka? Malah kita yang kayak udah nggak usah, nggak apa-apa gitu. Kadang mereka juga kayak enggak aku mau bayar gitu. Jadi emang mungkin aku ketemu yang baik-baik kali ya selama ini. Ada juga yang memang organik, pure, kayak kita dari teman, terus kebetulan dia food reviewer, terus dia tiba-tiba datang makan dan suka. Ya udah akhirnya dia bilang, gue mau bikin konten dong. Karena memang di real life-nya memang dia customer setia aku gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi menurut Siska sendiri untuk reviewers itu sangat membantu tidak untuk di bisnis kuliner kamu? Membantu sih, karena gimana ya, kalau food reviewer kadang-kadang kan mereka ngebangun namanya apa ya, kredibilitas dia ya, gitu. Persona dia. Iya, jadi kalau memang benar-benar yang dipercaya sama netizen dan memang selama ini reviewnya positif dan bisa dipercaya, ya itu biasanya ngebantu sih. Gitu. Tapi kan banyak reviewer yang dia beda. Kalau dulu yang paling melegenda itu kan Pak Bondan ya, dia bisa benar-benar detail. Ini terbuat dari ini Gindel, ya. Bisa nebak bahan ya. Bisa nebak bahan gitu. Kalau sekarang kan mungkin lebih ke kayak enak, ini cabenya terasa banget. Secara umum aja ya kan? Cabenya cabai banget. Ini pedes ya. Ini rasanya ayam ya. Ini rasanya gurih. Teknik mereview, ini mungkin ada ladies yang Iya. ingin menjadi reviewer. Teknik mereview yang tepat untuk makanan itu sebenarnya gimana? Teknik nge-review, kalau aku sendiri mungkin kebantu karena dulu kuliner background-nya, terus suka masak. Jadi kalau bahan-bahan bisa ketebak sedikit kadang-kadang ya. Tapi kalau untuk yang awam misalnya gitu. Kalau kayak aku nih, aku nggak bisa bedain jahe sama lengkuas gitu. Oh iya. Enggak, ini bercanda. Misalnya. Terus aku mau review, nah aku apa nih yang perlu aku tekanin gitu. Tipsnya kalau misalnya yang awam-awam itu pelajari dari segi, biasanya kan kalau yang di komentari itu kan rasa, tekstur, terus visual sama aroma. Oh, bukan visual yang pertama? Visual sambil lihat biasanya kan, terus sambil diicip. Kalau aku sih gitu ya, dilihat dulu terus kayak wah porsinya banyak banget misalnya gitu kan. Visualnya atau misal platingnya cantik banget atau gimana, tapi kan sambil dimakan. Nanti sambil dimakan aku biasanya mikir kayak ini porsinya banyak banget gak ya buat sendiri atau gimana. Itu mungkin bisa disampaikan. Nah cuman kalau dari basicnya sendiri minimal harus kita kenal yang namanya sebutan-sebutan untuk makanan. Misalnya tekstur kan ada banyak sebutannya. Apa tuh? Misalnya ada yang crunchy itu buat apa? Crunchy itu biasa buat keripik, yang garing-garing, yang kering, garing-garing. Ayam katsudon tuh bisa crunchy. Kalau katsu kan lebih ke crunch enggak ya? Tuh kan enggak cocok saya. bisa mungkin kalau crunchy-nya mungkin bisa disebutnya lebih ke kayak
Breadcrumbs-nya tuh masih crunchy ya atasnya, gitu. Ada breadcrumbs-nya. Betul. Iya. Jadi yang crunchy-nya bukan si katsunya, tapi mungkin si breadcrumbs-nya, iya beda, gitu iya benar-benar. kan. Aku baru dapat ilmunya ya. Iya. Terus selain tekstur apa lagi? Nah kalau tekstur kan misalnya ada crunchy, ada crispy, harus tepat penggunaannya mau jelasin kemana gitu. Kalau crispy kan kayak misalnya ayam gepreknya masih crispy, jadi luarnya masih crispy, dalamnya masih juicy gitu. Misalnya gitu ya kan. Terus kayak dari tekstur juga ada sebutan tadi aku bilang juicy. Kalau juicy tuh kayak di dalamnya tuh kita makan nggak kering, jadi nggak seret. Nah bisa dibilang juicy. Biasa untuk daging, ayam, sapi, nah itu sebutannya biasa juicy. Terus ada juga tekstur yang namanya kalau lengket itu bisa dibilang chewy gitu kan. Kayak kita makan permen karet chewy gitu. Ada juga kalau tekstur lengket itu gooey. Gooey tuh lengket tapi meleleh. Kayak fudgy brownies gitu kan. Itu gooey ya enak ya gitu. Ada chewy tapi dia gooey gitu. Jadi kenyal tapi meleleh. Padahal kan makanan yang makan brownies yang kayak gitu. Coklat lava termasuk nggak tuh? Nah, ya dia gooey, tapi dia nggak chewy kadang-kadang. Oke. Mungkin bisa dibilang melted coklatnya. Tuh, jadi bukan Kayak gitu. coklatnya terasa banget. Iya. Ini coklatnya coklat banget. Coklat Gimana banget. tuh? Coklatnya manis, udah tahu gitu. Tapi gooey. Ya, mungkin bisa namanya. dibilang gooey, bisa dibilang melted, bisa dibilang creamy, ada sebutnya juga. Ya kan oke. kalau dari tekstur yang aku bilang, kalau dari rasa bisa dibilang apakah ini creamy, apakah ini light. Kalau light kan kayak ringan ya, nggak enek gitu. Selain tekstur, apalagi habis itu yang perlu di Rasa yang aku Iya. bilang. Ini nih rasa nih yang biasanya nih, yang nggak susah-susah gampang. Manis, asin dikit, Gimana yang tepat? agak tuh? asem. Kalau biasanya kalau aku sih biasanya pikirin kayak ini dominan rasanya kemana gitu. Oh ini kuah baksonya tuh gurih tapi dia condong ke manis ya gitu. Mungkin aku bilang condong ke manis ya. Atau misalnya kaldu sapinya juga pekat, pasti proses masaknya juga lama, pasti nggak sebentar gitu. Mungkin bisa bilang kayak gitu. Terus kalau rasa biasanya kita bisa bilang lagi kayak ini ada asem nggak? Terus ini balance nggak? Balance itu maksudnya semua titik rasa kita kena nggak? Asin, manis, asem, pahitnya tipis, ada nggak? Kayak gitu. Bisa nggak, Det, ngerasain, Det? Nggak apa-apa lama-lama juga. Aku yang penting kenyang, enak gitu. Ini kita dapat ilmu baru jadi ya Ilmu tentang baru. rasa, tekstur. Tapi ngomong-ngomongin soal ilmu, mungkin kalau dari Siska sendiri, pasti kan di perjalanan di MasterChef selama berapa bulan gitu kan sampai dengan top 4 gitu. Ada nggak ilmu yang kemudian diterapkan di bisnis kulinernya Siska sampai sekarang? Ilmu pasti dapat banyak banget dari juri-juri. Yang aku dapat ya adalah itu bagaimana menciptakan makanan dengan komposisi rasa yang balance dan juga permainan tekstur di dalam satu masakan gitu. Itu sih yang mahal menurutku dan aku baru dapat di situ.